Halo semuanya, bagi gini. Jigsai Channel. Oke, bagi di channel kita dan kali ini kita akan bahas sebuah film dengan IP cukup besar Ya, ya, franchise lah, satu Franchise. franchise sci-fi lah. sci-fi cukup besar dan cukup ikonik dan bisa dibilang cult juga. Udah 45 tahun ya. 45 tahun dan ini sudah terlihat di depan kita semua, yaitu Alien. dan kita mau karena ini triggernya kita karena habis nonton Alien Romulus. Jadi mungkin ini kita akan lebih banyak condong ke Romulusnya gitu. Romulusnya ya. Karena atau nanti kalau misalnya kita mau bahas alien secara keseluruhan mungkin akan di video berbeda. Ini properti aja, cuman Oke. kalau misalnya teman-teman mau minta dibahas boleh. Ya nanti kan bisa di mention. Mention ya. Nah, kita mau nonton film Alien Romulus. Seperti biasa Ki, apa intronya? Sebenarnya kalau teman-teman terakhir pernah nonton ini ya, Alien Covenant Yang terakhir itu. Itu waktu masih zamannya 20th Century Fox. Masih Fox. Sebelum diakuisisi sama Disney. Sebelum jatuh ke dunianya ini. Apa? Deadpool and Wolverine. Jadi sebenarnya bisa dibilang tahun ini tuh Disney malah mengambil keuntungan dari franchise-nya 20th Century Fox. Setelah Deadpool and Wolverine yang sudah sukses menembus $1 miliar, sekarang baru rilis hari ini kita bikin video sebenarnya baru rilis di Amerikanya. Iya, tanggal 16 Agustus. Jadi ceritanya itu akhirnya turun gunung nih si Ridley Scott. Setelah ya filmnya dia rada hit and miss ya berapa tahun terakhir seperti Napoleon. Terus habis itu sebelum ini sebenarnya dia udah sempat mau sutradarain Blade Runner, tapi ternyata dia menahan diri dulu ya kan, akhirnya malah jadi bikin seri. Jadi misalnya sekarang Ridley Scott turun gunung lah. Sebelumnya ini apa yang tentang Trial by Combat gitu kan. Nah itu tapi juga lagi-lagi cuman ada di OTT. Nah akhirnya sekarang ada film gedenya dia itu di bioskop tapi besar gitu kan, dan sutradaranya kali ini diserahkan ke Fede Alvarez. Kalau teman-teman tahu yang pernah bikin film ini yang Don't Breathe, tahu nggak? Don't Breathe, Ya. Di sini sebenarnya tipe-tipenya mirip kali ya. Cuman dia ngambil di dunia alien. Nah, kalau teman-teman boleh tahu sebenarnya alien itu tuh sebenarnya menggambarkan benda asing ya. Karakter monsternya itu namanya bukan alien. Mungkin ini harus diluruskan dulu ya. Nanti kita bakal nyebutin terminologinya itu, siapa tahu teman-teman bingung. Sama nama monsternya itu tuh yang ada di gambar depannya ini tuh namanya Xenomorph. Yang mana itu sebenarnya lahir dari parasit yang ditanamkan pada tubuh manusia oleh facehugger. Facehugger tuh ya teman, itu teman-teman bisa google, ntar kita tampil gambarnya. Suka nempel di muka gitu. Nempel di muka gitu kan. Nah, ini sebenarnya di sini ada sih contohnya. Ini facehugger tuh kan, dia nempel di muka tuh, nempel di muka facehugger gitu kan pokoknya. Nah, intinya si alien itu tuh hasil dari persilangan itulah. Nah, ini tuh franchise udah lama ya, 45 tahun. Jadi bisa dibilang benar kata Dega udah ada cultnya, udah ada penggemarnya. Nah, di sini tuh sekarang aku salutnya itu Disney bisa ngasih tanda kutip lampu hijau buat film ini, walaupun sebenarnya menurut kita diturunin ya ratingnya ya. Iya. Soalnya setahu saya film Alien itu harusnya gor-goran gitu. Walaupun ini juga termasuk gore sih. Tapi masih remaja sih. Jadi diturunin ya? Jadi diturunin, soalnya biasanya 17 tahun ke atas. Dan nggak tahu kenapa mungkin ini biar feeling ke anak-anak remaja, tapi bukan untuk anak kecil ya. Iya, tolong. Soalnya pas kita terakhir nonton ada yang bawa anak kecil gitu. Nah, jadi bodoh pisannya itu. pengen marah tapi gimana tuh. Cuman di sini tuh saya sukanya dia tuh ngambil timelinenya antara Alien tahun 79 sama Aliens yang saudara James Cameron yang bikin Avatar tahun 86. Di antara waktunya itu ternyata bukan ngelanjutin dari si Alien Resurrection tahun 97 yang maju kan, ternyata malah kita sekarang mundur lagi gitu. Walaupun nggak setua Prometheus, ceritanya Prometheus itu mulai segalanya dari Prometheus. Jadi tapi kalau teman-teman ini ceritanya ini masa depan near future itulah 2100 2200 lah. Jadi masih kehitung lah, masih ke kira-kira lah, nggak terlalu lebay kayak Dune gitu kan. Nah di sini tuh ceritanya ada sebuah koloni di mana nanti bumi ceritanya udah tidak bisa dihidupi lagi. Akhirnya manusia itu harus tersebar di banyak galaksi. Caranya mereka harus sebutannya melakukan perjalanan tahunan cahaya dengan cara misalnya tidur gitu kan. Dan cryosleep itu istilah yang digunakan oleh alien tuh masih bisa masuk di sains beneran, karena memang
manusia, soalnya kalau harus ngikutin perjalanan itu 65 juta tahun cahaya, nyampe ke sana tiba-tiba tinggal abu gitu kan. Udah mati. Udah mati gitu kan. Jadi di sini tuh ceritanya di situ. Nah, di sini tuh dimulai bener-bener kalau teman-teman nonton film Alien yang pertama, adegan terakhirnya si alien yang pertama tuh jadi adegan awalnya si alien Romulus ini. Nah, di sini tuh saya bukan apa-apa sih, saya kira dulu tuh biasanya kalau film alien itu kenapa dikasih namanya ada Alien Covenant, Prometheus, Alien Resurrection, itu tuh sebenarnya nama si kapalnya. Jadi pakai apa? Kodenya tuh pakai judul nama kapalnya. Jadi kejadian di kapal ini, kejadian di kapal ini. Kalau ini kebalikannya, ceritanya Romulus itu tuh sebenarnya bukan kapal per se, kapal antar galaksi, tapi dia tuh sebenarnya stasiun luar angkasa. Jadi sini malah nama kapalnya kapal Corbelan ya. Si teman-teman ini tuh kesana ke Romulus, dan aku sukanya itu dia ngambil apa ya, lore-nya penciptaan si kota Roma itu. Makanya Romulus. Jadi Remus dan Remulus yang menyusu pada serigala lah, ini kan ada nih Roma menyusu pada serigala. Di situ ceritanya aku sih ngelihat lucunya di sini tuh kayak akhirnya Romulus tuh mengambil alih adanya dia lawan. Kalau teman-teman baca mitologinya gitu yang menjadi penguasa si Roma itu, dia ngalahin adanya. Nah, di sini juga bisa dibilang si kesannya di situ bahwa si Romulus itu gede banget, dia bisa melahap si yang adiknya. Nah, di sini tuh dengan simbologi bahwa si anak-anak muda yang niatnya pertamanya apa ya? Sebenarnya mereka tuh ini plot utamanya adalah mereka pengen pindah ke tempat yang lebih baik karena tempat mereka tinggal tuh udah buruk banget, udah penyakitan, nggak balance, sudah hancur banget lah. Nah, mereka pengen ke satu tempat dan mereka membutuhkan bahan bakar dan si potnya, kapsul buat tidur yang lama itu kan. Nah, mereka akhirnya memberanikan diri pergi ke orbit. Ternyata si Romulus itu di situ ada. Ya biasalah katanya setengah jam juga beres ya. Nah, klasik sih itu. Klasik itu udah kayak gitu-gitunya klasik lah. Pokoknya kita setengah jam ambil cabut gitu kan. Siap. Pendek tuh filmnya tuh. Kalau bener kejadian setengah jam beres gitu kan. Tapi masalahnya dari banyak kejadian berantai, akhirnya mereka sebenarnya seperti membangunkan raksasa tidur kan di situ. Dan ternyata di dalam situ ada sesuatu yang sebenarnya terlarang banget. Jadi kayak di situ sih mereka bermain-main dengan hal yang mereka tidak ketahui gitu kan. Dan situ lucunya lagi-lagi aku suka alien itu tuh sebenarnya selalu ada tokoh manusia ceroboh, manusia yang sok berani, satu lagi selalu ada sintetis. Yaitu kalau kita nyebutnya android. Dan di semua film alien ada semuanya. Dan dia tuh selalu intervensi ya gitu. Intervensi karena sebenarnya di sini itu alien itu tuh sebenarnya kan alien sintetis itu kan ciptaan dari perusahaan yang mensponsori mereka kan, Weyland. Kalau kita nyebut Weyland, mundur lagi ke Prometheus di sana yang memulai perjalanan galaksi itu sebenarnya gara-gara si Weyland. Dari situ tuh mereka tuh kayak dilematisnya atau punya kewajiban moral tuh harus menjunjung tinggi nilai perusahaan. Mereka punya misi lah. Punya misi itu, sedangkan manusia kan, loh kita kan malah pengen keluar dari tanda kutip dari budak korporat gitu kan, pengen keluar dari lingkaran setan ini. Kenapa kok kamu malah gak bela kita gitu? Makanya di sini juga manusia juga ada yang pro sintetis, ada yang gak pro sintetis. Jadi konflik-konflik kayak gitu tuh pintarnya si Fede Alvarez, karena dia udah nonton mungkin udah atam kali ya dari semua film alien deh, hal kayak gitu selalu kejadian. Dan ini aku sukanya sintetisnya tuh jenis baru gitu tuh, nggak yang homey gitu orangnya, nggak kayak kaku. Kalau teman-teman udah pernah nonton Michael Fassbender jadi si David yang kayak kaku, yang benar-benar logis pisan gitu kan, nggak bisa pokoknya gue gitu, manusia nggak sesuai dengan keputusan perusahaan habisin aja gitu kan. Tapi di sini tuh tokoh utama kita tuh ada dua sih yang diperanin oleh si Kelly Spenny sama si siapa Andy, si sintetisnya itu kan. Mereka berdua tuh sebenarnya kakak adik tanda kutip, diangkat si robotnya sebagai saudaranya gitu. Nah, di antara konflik itu ternyata mereka masuk ke kapal Romulus itu. Di situ ternyata mereka membuka banyak hal yang harusnya mereka nggak ketahui kan. Di situ juga ada sintetisnya yang lagi-lagi diperankan pintarnya di sini tuh Fede Alvarez ngasih tribut ke Ian Holm. Kalau teman-teman tahu yang jadi
Bilbo Baggins ya. Ya, Kalau ya. di Frodo sudah meninggal, jadi di sini itu CGI. pakai CGI tapi mulus lah ya, gak gitu kentara Dan lah. ceritanya kan jadi sintetis juga, jadi masih bisa dimaklumi ya. Bisa kita maklumi. Di sini tuh Sean Holm, kalau teman-teman nonton yang tahun 79 tuh dia jadi si S. Di situ namanya S, di sini namanya Rook. Mungkin beda kapal, beda nama lah gitu kan. Nah di sini tuh ceritanya si Rook itu sempat mau menghentikan hal menjadi lebih malapetaka, tapi lagi-lagi karena mereka manusia itu pada datang ke situ, jadi ngebuka itu semua gitu kan. Nah di sini tuh jujur Fede Alvarez ambil tema kayak gitu lagi-lagi dengan artificial intelligence. Terus gimana sih sebenarnya niatnya para ilmuwan teh mau menciptakan makhluk super kan, yang mana kalau misalnya nanti di koloni mereka nggak akan ada namanya cuti sakit gitu kan ya, memberontak gitu kan, terus kekurangan oksigen atau sakit-sakitan gitu kan, kayak gitu-gitu teh. Mereka nanti kayak gitu sebenarnya, di mana untuk memperpanjang sebenarnya intinya sesimpel manusia tuh mau dikasih serum superhero lah gitu kali ya. Tapi ternyata mereka tuh bermain-main, lagi-lagi bermain jadi Tuhan gitu. Tema-tema kayak gitu sebenarnya sih Ya klasik sih. Klasik. Dan aku di sini aku sukanya akhirnya ada sebuah film alien yang mention si engineer itu. Kalau teman-teman nonton Prometheus tuh konon katanya itu teh Tuhannya manusia ya. Cuma di sini tuh mereka mention bakal ngasih sedikit musik scoringnya aja ada gitu. Jadi kan aku suka kayak gitu. Si Benjamin Waffi, si komposernya, dia pinjam scoringnya dari film Prometheus, menunjukkan bahwa pas mereka menemukan tanda kutip relik-relik peninggalannya si para insinyur itu teh ada musik. Jadi kayak kita yang udah pernah nonton Prometheus jadi recall gitu. Dimana sebenarnya sih saya pribadi harusnya trilogi Prometheus itu dijadiin, karena udah ada Prometheus, udah ada Alien Covenant, harusnya ada bener-bener missing link antara si siapa para engineer sama si alien atau xenomorph itu teh diliatin gitu. Dan kayaknya sih mungkin kali ini si Disney mau ngeliat dulu, cek ombak dulu lah ya. Kalau misalnya ternyata sukses film di antara alien sama aliens ini, mungkin boleh ngeritain prequelnya lagi. Karena jujur Prometheus tuh waktu saya nonton tahun 2012 di balik bingar-bingar film Avengers superhero gitu tuh, dia tuh hal yang baru gitu, kayak ngeliatin penciptaan kayak gitu-gitu. Memang xenomorphnya nggak se-epic di film-film alien setelahnya, belum, cuman bibit-bibit kayak gitu jadi kayak oh pantesan. Terus kenapa harus dari telur, kenapa harus ditemploin sama si facehugger, itu saya udah kasih clue-clue. Cuman mungkin sih kalau saya pribadi dengan adanya ini, dan menurut saya juga lumayan bisa mewakili kerinduan para penggemar, moga-moganya nanti Disney bisa ngeliat potensinya lewat 20th Century Studio sekarang, bisa aja dikembangin lagi. Dan kalau misalnya Command Predator aja bisa dibikin film pendek kayak si Prey dan sebagainya, kenapa Alien juga nggak bisa bikin serial? Itu aja sih mungkin dari sini. Tapi untuk film yang ini jujur ini sebenarnya lebih kayak ke fan service ya. Iya. Gue juga ngerasa gitu. Sebenarnya sih nggak ada bedanya seperti kita nonton Spider-Man No Way Home, Command Deadpool and Wolverine, banyak-banyak fan service di mana kita tuh udah tahu bakal kemana, monsternya muncul dari mana, piciknya si Xenomorph kayak gimana tuh kita udah tahu. Cuma tuh kayak ini teh kan pernah kejadian di film ini, pernah kejadian, jadi kayak karena teh mendorong kita akhirnya nge-recall itu, akhirnya jadi pengen nonton lagi gitu ya kayak gitu. Dan itu pintarnya di situ. Dan dari sudut pandang gue yang sebenarnya tidak, ya gue setengah dalam lah kalau untuk aliens, karena gue belum terlalu lengkap ngikutin semua. Malah gue lebih banyak ngikutin, gue sempet mention juga Predator versus Alien. Karena saya suka Predator. Dan tapi Prometheus gue suka banget. Dan di sini gue cukup tahu beberapa ibaratnya pop culture-nya Alien yang dulu-dulu. Dan gue di sini ketika ngelihat, dan yang cukup kentara di gue tadi Gigi udah sempat mention adalah si scoring. Scoringnya tuh mengingatkan kita akan film-film di masa itu. Jadi kayak berasa banget nostalgiknya. Dan catatan kecil yang gue agak bukan kecewa sih, kayak aduh kurang nih, kayak nitpicknya adalah itu formulanya kok sama persis gitu. Gigi Gigi sudah menyebutkan segala macam hal-hal yang positif ya. Cuman ini gue kasih nitpick sedikit, sampai endingnya sampai formula itu sama banget gitu. Karena kita udah lihat di film sebelumnya, ada sayang. Ya gitu. Makanya jadi kayak tokoh super heroin gitu kan. Di mana dulu dimulai dengan si Sigourney Weaver, terus di Alien Covenant juga ada. Sekarang di Kelly Penny di Alien Romulus, jadi kayak tokoh utamanya selalu perempuan gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus selalu ada kayak
false victory gitu Iya, kemenangan palsu. kemenangan gitu. palsu gitu. Ternyata Kayak- masih ada ada apa yang- gitu. ada gitu sebenarnya. Ternyata kayak ini, tapi aku pribadi sih karena mungkin 7 tahun kerinduan ada film Alien lagi kayak gitu, menurut saya pribadi Iya, ya, iya, ini iya. mah nggak bisa mewakili semuanya, terbalaskan gitu. Jadi ya itu tadi fan service-nya terasa ya. Terasa. Jadi dan ada satu adegan, saya nggak akan spoiler, ternyata gravitasi juga bisa dimanfaatkan, Bang. Dan itu belum pernah dipakai di film-film yang sebelumnya. Jadi kayak ternyata nggak perlu kok kayak misalnya lu bawa senjata gede-gede kayak di Aliens yang literally memang action kayak nonton Starship Troopers, pokoknya datang alien kita habis. Ini ternyata hanya berdua aja tapi dengan memanfaatkan gravitasi bisa juga. Jadi kayak Fede Alvarez ternyata dia mikirin sampai ke kayak gitu-gitunya gitu. Jadi kayak dia mungkin budget constraint tapi mungkin ya udah kalau nggak bisa kayak open war kayak filmnya Aliens, kenapa nggak kita mainin dengan teknologi gravitasi. Jadi teman-teman harus nonton, soalnya itu jujur ide bagus sih yang belum pernah ada, di samping banyaknya yang pengulangannya itu. Cuman di sini tuh Fede Alvarez mungkin ya dari 100% mungkin ya udahlah saya kasih trademarknya saya 10% lah, karena saya angkat topi lah kepada Ridley Scott gitu. Jadi kayak di sini tuh dia tuh istilahnya bilangnya Fede Alvarez stay true dengan jiwanya si Alien, roots-nya si Alien. Jadi kayak ya udah nih saya kasih gayanya saya 10% yang kayak merenggap-endap ya. Tahun udah nonton Don't Breathe lah. Ya, jadi kayak gitu sebenarnya udah tahu. Jadi dan aku suka ya teh dieksekusi dengan pas gitu, yang kayak apa? Ternyata si Alien itu bener-bener perfect killing machine yang kayak lu mikir 1 langkah ke depan dia udah mikir 2 langkah ke depan kayak gitu-gitu. Jadi kayak bagus juga sih. Memang ada beberapa kata Dega juga yang kayak aduh repetitif, terus sama lagi endingnya kayak gini-gini, tapi mungkin ini sih untuk menggait fans baru ya. Agak tribute kali ya. Ada tribute juga, dan ini 45 tahunnya gitu, dan kayak dari hal-hal kecil, sepatu Reebok klasik kayak gitu-gitu tuh. Aduh, si Fede Alvarez berarti dia bikin catatannya dan bisa, mungkin sih ada yang bilang cenah bikin naskahnya pakai chat GPT katanya. Anjir, serius? Enggak juga sih, jauh saja. Karena kan sebenarnya kayak isinya dia masukin aja plot banyak film itu, nanti kayak chat GPT ngolah. Tapi kalau saya ngeliat sih dari kualitas acting dan eksekusi sinematografi dan musiknya, nggak mungkin pasti chat GPT pasti ada unsur manusia di situ. Ini aja sih, mungkin ada beberapa netizen yang julid gitu ya. Cuman kalau saya pribadi sih cukup terpuaskan sama film Alien Romulus ini, apalagi dia 7 tahun setelah Alien Covenant gitu. Cuman catatan ke saya sih moga-moga ya trilogi prequel dilanjutin gitu. Ya ini mungkin bisa dijadikan cek ombak tadi. Bener sih, kerasa banget cek ombak. Kalau bagus sih mungkin nanti dilanjutin. Langsung nilai bisa? Kalau aku sih kasih mah 76 lah. Oke. Iya segitu. Karena rasa baru lah gitu. Jadi ada lagi? itu sih kalau dari saya, mungkin Dika ada tambahan. Ya itu kalau gue sih itu aja cukup. Formulanya beberapa ada yang diulang, cuman memang tidak jadi jelek juga. Tetap menghibur, cuman ya itu sih gue agak ada sayang. Ada formula yang sangat gue sayangkan adalah di endingnya kalian tonton sendiri aja kayak gini lagi gitu. Padahal mungkin bisa diolah jadi perubahannya apa gitu. Kayak gue kenapa gitu lagi gitu, kayak sayang gitu. Nitpick. Ya mungkin seru juga kalau misalkan nanti jadi ada ketiganya. Tadi sih gue cukup menantikan, dan apa ya gitu sih. Ya kayak adegan yang cewek terus tiba-tiba di aliennya sebelah sini itu udah semua film alien kayak gitu semua kan. Jam scare ada beberapa sih. Ada jam scare ada. Horornya juga cukup, maksudnya mencakamnya tetap dapat ya. Itu mungkin ada signature-nya si Fede Alvarez tadi. Mungkin itu gue juga baru tahu sih, itu mungkin nice touch juga sih. Itu sih paling mungkin review lah, karena kita nggak pas beres nonton bikin videonya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain atau punya opini lain buat yang penggemar alien garis keras gitu, alien banget gitu, mungkin bisa punya pendapat lain, bisa tulis aja kalau komentar, diskusi aja kita. Ya. Itu paling teman-teman kalau misalnya ada tahu lore-nya lebih detail, karena sebenarnya mungkin ada bukunya juga ya yang mana kita nggak baca, boleh share juga gitu. Iya. Mungkin segitu aja deh. Iya. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.